Tidak lama kemudian, wanita itu tiba di depan gua kediaman Nangongwan. Dia turun ke tanah dan memeriksa sekelilingnya. Itu tampak biasa dan batasan di luar kediaman gua masih rusak sehingga tidak bisa digunakan. Setelah melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan menuju kediaman gua dengan percaya diri dan memukul pintu batu dengan segel mantra putih, membukanya dengan sendirinya. Wanita pucat itu kemudian dengan tenang berjalan masuk tanpa sepatah kata pun. Saya memberi hormat kepada leluhur bela diri. Seorang wanita muda berpakaian kuning yang berdiri di belakang pintu batu segera memberi hormat kepada wanita dingin itu begitu dia muncul. Wanita sedingin es itu meliriknya dengan santai dan dengan acuh tak acuh berkata, "Sepertinya kultivasimu telah berkembang sejak terakhir kali aku melihatmu. Sepertinya Anda sudah minum pil obat yang saya berikan kepada Anda." Dia kemudian mulai perlahan berjalan lebih dalam ke kediaman gua. Wanita berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, "Terima kasih banyak untuk obatnya leluhur bela diri. Murid ini tidak akan berkembang begitu cepat tanpanya. Bagus kalau kamu tahu, apakah Junior Nangong melakukan tindakan aneh di kediaman guanya?" Tidak banyak, wanita muda itu menjawab dengan hormat. Selain melihat murid sekte hari ini, dia belum melakukan hal lain. Paman bela diri Mulan sudah memberitahuku tentang ini dari jimat transmisi suara. Hadiah apa yang dibawa oleh murid itu? Apa dia sudah pergi? Murid itu hanyalah pelayan kelas rendah di sekte. Dia sudah pergi beberapa jam yang lalu. Setelah leluhur bela diri Nangong menerima hadiah itu, dia sebenarnya tampak agak tidak senang. Ekspresi wanita sedingin es itu bergerak setelah mendengar ini. Oh, hadiah macam apa yang membuatnya tidak bahagia? Wanita berpakaian kuning lebih jauh menundukkan kepalanya dan mengucapkan setiap kata dengan pertimbangan. Itu hanyalah alat sihir pedang perak. Leluhur bela diri Nangong merasa tidak nyaman saat melihatnya. Setelah merenung sejenak, wajah wanita yang dingin itu mengungkapkan sedikit keheranan dan berkata, "Kemungkinan besar itu berasal dari seorang kultivator gelandangan yang berteman dengan Junior Nangong saat dia bepergian. Itu bukan sesuatu yang terlalu aneh." Kata-kata leluhur bela diri memang benar. Ketika leluhur bela diri Nangong menerima pedang perak, dia menjadi termenung untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengirim jimat transmisi suara ke leluhur bela diri. Sungguh mengejutkan bahwa itu bisa mengubah pikirannya. Wanita sedingin es itu berpikir keras. Dia kemudian dengan santai memerintahkan, "Di masa depan, terus perhatikan tindakan Junior Nangong. Dengan kultivasinya yang terbatas, jimat tingkat tinggi yang saya berikan seharusnya memungkinkan Anda untuk memata-mata dia tanpa terdeteksi. Selama kinerja Anda baik dalam tugas ini, saya akan memberi Anda imbalan yang besar." Pada saat itu dikatakan, keduanya sudah tiba di luar aula utama. "Seperti yang kamu perintahkan, leluhur bela diri. Leluhur bela diri Nangong seharusnya menunggumu di aula depan." Wanita berpakaian kuning berbicara dengan lembut dan memimpin jalan ke pintu masuk aula. Wanita sedingin es itu awalnya berpikir untuk berhati-hati karena kebiasaan dan akan memeriksa sekelilingnya sebelum memasuki aula. Namun, ketika dia tiba di depan aula, dia mendengar suara Nangongwan dari dalam. "Senior, masuklah. Saya sudah memikirkan masalah ini. Dan saya bisa dengan enggan menyetujuinya dengan satu syarat. Kamu harus membuat janji." Suaranya terdengar sangat tenang. Wanita sedingin es itu terkejut dan berjalan masuk tanpa berpikir lebih jauh. Dia berbicara dengan nada yang menyenangkan. "Junior Nangong, sangat bagus, Anda akhirnya menyadari. Selama Anda setuju untuk menikahi tetua Wei dari sekte pikiran mengalir, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda ajukan. Dengan bantuan dari Wei Wuya, sekte bulan bertopeng kita akan segera berkembang." Setelah dia berbicara, seluruh aula memasuki pandangannya.
Nangongwan sedang duduk di kursi jerami dan memegang pedang perak halus di tangannya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, seolah-olah dia tidak berbicara beberapa saat yang lalu. Ketika wanita sedingin es melihat itu, dia melangkah maju dan berjalan ke aula besar. Jejak kebingungan muncul di wajahnya dan dia berpikir untuk menanyakan sesuatu lagi pada Nangongwan. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan lengannya melesat ke belakang dengan kecepatan kilat. Dia menembakkan cahaya pedang sepanjang 5 inci dari jari-jarinya ke arah tempat wanita berpakaian kuning itu berdiri. Ketika wanita berpakaian kuning menghadapi serangan ini, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu dalam kilatan cahaya kuning, hanya menyisakan pakaian kuningnya yang compang-camping. Ketua Sekte Bulan Bertopeng segera menembak ke arah aula dengan tubuhnya yang terbungkus cahaya setelah melihat teknik penghindaran bumi yang fantastis itu. Tapi begitu dia berjalan ke pintu keluar, dia mendengar peluit mendekatinya. Pedang biru sepanjang 10 meter dengan keras menembak ke arahnya dalam upaya untuk membelahnya menjadi dua. Ekspresinya sangat berubah. Dengan jentikan jari-jarinya yang tiba-tiba, seberkas cahaya es sepanjang 10 kaki melesat keluar dan mengenai pedang besar itu. Garis-garis cahaya putih bertemu pedang dalam serangkaian ledakan keras. Dampak dari serangan itu menyebabkan pedang besar dan wanita itu mundur. Pedang biru besar itu meredup dan menyimpang menjadi beberapa puluh pedang terbang yang mulai berputar di tempatnya. Perlahan-lahan, sebuah siluet muncul dari dalam pedang yang berputar, memperlihatkan seorang pemuda dengan penampilan biasa. Dia menatap wanita itu dengan senyum tipis. Ketika wanita itu dengan jelas melihat kultivasi Hani yang sebenarnya, pupil matanya menyusut. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan dingin. Junior Nangong, siapa dia dan apa duplikat UR itu? Wanita itu segera meraih pinggangnya dan mengeluarkan medali komando merah. Hani mengalihkan pandangannya ke arah medali perintah dan dengan cemberut berkata, "Medali pembatasan jantung." Dengan mendengus dingin, wanita itu dengan ramah berkata, "Seperti yang saya duga, Junior Nangong telah memberitahumu segalanya. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi masalah ini adalah urusan Sekte Bulan Bertopeng. Sebaiknya kamu mundur, atau 6 sekte kami akan memburumu." Setelah meletakkan pedang perak, Nangongwan berdiri dengan anggun. "Tidak perlu senior mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu," kata Nangongwan dengan dingin. "Jika mereka tahu apa yang dilakukan senior kepada sesama anggota sekte, apakah Anda akan dipandang dengan baik? Dan sementara Anda dapat mengaktifkan teknik pembatasan jantung pada medali perintah itu, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakannya?" Segera setelah itu, Nangongwan meludahkan cincin api harta ajaibnya pita burung vermilion. Kilatan menyeramkan muncul dari mata wanita sedingin es itu ketika dia mendengar itu. Dia tidak berniat mundur melawan Hanli dan memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia tiba-tiba menggoyangkan lengan bajunya dan melemparkan seberkas cahaya putih dan hitam 2 pedang terbang. Mereka berputar sekali di sekelilingnya, memanjang hingga 3 meter. Pedang terbang putih itu semurni salju dan memancarkan kisah dingin es yang menusuk tulang. Adapun pedang terbang hitam itu memiliki panas yang luar biasa dan kadang-kadang berkedip dengan api hitam. Itu adalah sepasang pedang yin yang langka. Wanita itu dengan dingin tertawa dan dengan ringan menggoyangkan medali perintah merah di kepalanya dan menggumamkan beberapa kata ke dalamnya. Cahaya merah segera berkedip darinya, perlahan menutupinya dalam lapisan cahaya. Mengamati tindakannya dengan cermat, Hani langsung berusaha menyela tanpa berpikir lagi. Lonceng perak kecil sudah mulai berputar di sekitar kepalanya. Di bawah perintah gerakan mantra, bel mulai berdering, menyerangnya dengan gelombang suara perak. Pada saat yang hampir bersamaan, Hani menyatukan kedua tangannya, mengirimkan seberkas cahaya merah dan seberkas cahaya biru ke arah 2 pilar terdekat di aula. Saat pembatasan aula diaktifkan, tanah bergetar. Benang cahaya merah dan biru mulai muncul dari seluruh aula
dan mengikuti gelombang suara perak menelan wanita sedingin es di tengahnya. Dalam menghadapi serangan yang akan datang ini, wanita itu hanya menunjuk kedua pedangnya. Cahaya hitam dan putih memancar dari pedang saat mereka dengan mudah bersinar sekali di udara, langsung melepaskan gelombang ki glasial dan panas. Dengan ki putih sedingin es di luar dan ki hitam yang menghanguskan di dalam, mereka menyesuaikan diri menjadi penghalang cahaya aneh di sekitar wanita itu. Ketika gelombang suara menghantam penghalang, mereka sepenuhnya diserap tanpa jejak. Tapi segera setelah itu, cahaya merah dan biru dari batasan aula berhasil menyelimuti penghalang. Nangongwan mengambil tindakan pada saat itu. Dalam semburan api, pita burung vermilion berubah menjadi bola api besar, dan tiba-tiba memancarkan tekanan besar. Kemudian dengan lambaian tangan biasa, cahaya merah redup melintas dari tangannya, dan dia menghilang dari pandangan. Jika bukan karena indera spiritual Hanli yang sangat kuat, dia tidak akan melihat serangan diam-diam Nangongwan. Mengikuti dengungan teredam, cahaya redup tiba-tiba mengungkapkannya dalam ledakan warna-warni. Tidak kusangka, kamu akan menggunakan duri pembunuh iblis untuk melukaiku. Wanita itu berteriak, wajahnya berkerut karena campuran kemarahan dan ketakutan. Saya selalu berpikir Junior telah menggunakan semuanya. Saya tidak menyangka Anda berhasil melestarikannya. Wanita itu tampaknya entah bagaimana menderita pukulan berat, tetapi vitalitasnya masih kuat. Hani tahu bahwa dia hanya mengalami cedera ringan, dan Nangongwan hanya bermaksud untuk mengganggu penggunaan medali pembatasan oleh wanita dingin itu. Setelah Hani mengaktifkan pembatasan di aula, dia membalik tangannya dan gunung 1000 lapisan gelap gulita ada di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat menabrak gunung dengan segel mantra yang terbentuk dengan cepat. Tampak terjebak sejenak oleh pembatasan. Pita burung vermilion menembak kendingin itu sebagai bola api. Tetapi pada saat itu, 8 ular piton api setebal lengan yang ganas terjerat dengannya. Lautan api yang menderu segera muncul di aula. Pada saat itu, gunung itu telah meluas hingga 20 meter tingginya. Tepat ketika Hani hendak memerintahkan harta karun itu, dia melihat seberkas cahaya pelangi setebal mangkuk keluar dari lautan api. Baik itu api atau cahaya, apapun yang terkena sinar cahaya tidak dapat menahannya. Serangkaian dentang tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya tiba-tiba berhenti di cincin pita burung vermilion yang berputar, menguncinya sepenuhnya. Cermin stasis cahaya. Hani menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Sebelum wanita itu tiba, Nangongwan memberi Hani penjelasan umum tentang teknik dan harta seniornya kepadanya, memungkinkan lebih banyak kesempatan bagi Hani untuk menyerangnya. Cermin stasis cahaya adalah harta kuno yang paling sering Nangongwan sebutkan di antara harta seniornya. Itu juga di antara yang paling fantastis di antara mereka. Cermin stasis biru yang dilihat Hani selama ujian dengan darah dan api, kemungkinan besar adalah replika dari harta karun kuno ini. Meskipun hanya memiliki 1/100 kekuatannya, alat ajaib itu masih terkenal di kalangan kultivator tingkat rendah sebagai alat ajaib yang termasuk yang terbaik. Pembatasan biru dan api telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh kekuatan sinar cahaya yang luar biasa, membuat mereka benar-benar tidak efektif. Akibatnya, wanita sedingin es itu muncul kembali sekali lagi. Di dalam penghalang hitam putihnya, dia memegang cermin di satu tangan, dan membentuk gerakan mantra dengan tangan lainnya. Tatapan Hani berkedip dan jatuh ke cermin terkenal yang ada di tangan wanita itu. Cermin itu tidak besar, dan tampak sama dengan cermin stasis biru. Namun, itu bersinar dengan cahaya gelap gulita yang meninggalkan kesan yang sangat menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Adapun pancaran cahaya pelangi yang dipancarkannya, itu menciptakan kontras yang begitu keras, sehingga membuat pemandangan yang aneh. Tangan yang membentuk gerakan mantra berlumuran darah, dan medali pembatasan yang awalnya dipegang telah menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar tak terduga bagaimana dia terluka melalui penghalang. Duri pembunuh iblis ini cukup efektif.
Dengan harta sihir terikat Nangongwan yang tertahan oleh cermin, Hani tidak diam saja. Dia diam-diam menunjuk ke Gunung Hitam, dan gunung itu menghilang dengan gemetar samar. Sesaat kemudian, itu muncul kembali di atas wanita dingin, dan mulai jatuh dengan momentum yang luar biasa. Wanita itu mengejek dan sedikit menyesuaikan arah cermin stasis cahayanya sambil memukulnya dengan segel mantra dari tangannya yang bebas. Tiba-tiba, sinar cahaya yang ada sedikit bergetar, dan sinar bercabang yang lebih ramping melesat keluar dari cermin ke arah Gunung Hitam. Melampaui kecepatan suara, sinar menembus udara dalam upaya untuk menahan Gunung Hitam yang jatuh. Sudah siap bahwa dia tidak akan dapat dengan mudah berhasil, Hani menggenggam kedua tangannya dalam gerakan mantra tanpa berpikir lebih jauh. Gunung Hitam yang jauh itu tiba-tiba berhenti di udara dan berputar sekali sebelum mengeluarkan awan besar cahaya hitam dari bawahnya, tepat pada waktunya untuk menghentikan berkas cahaya sebelum menyerang. Awan cahaya hitam menyelimuti seberkas cahaya pelangi begitu muncul, mengalir ke bawah untuk menyerang penghalang wanita yang sedingin es itu. Lapisan hitam penghalang bergetar dan mulai membuat ki spiritual tubuhnya menjadi kacau, hampir menyebabkan pancaran cahaya dari cermin menyebar. Siluet wanita itu menjadi redup dari balik penghalang cahaya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut biru ki ke cermin tanpa berpikir lebih jauh. Dengan kekuatan yang diperkuat, cahaya pelangi menghilang menjadi kabut dan menghentikan Gunung Hitam dan auranya turun lebih jauh. Konfrontasi antara kedua kekuatan itu akhirnya menghasilkan serangkaian ledakan yang teredam. Semangat Nangongwan dibangunkan oleh pemandangan kebuntuan, dan dia tiba-tiba membuat cincin burung vermilion yang dibatasi ukurannya sangat berfluktuasi. Itu menjerit dengan tangisan Phoenix saat berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Untuk sementara waktu, keduanya bergandengan tangan untuk menahan kakak bela diri Nangongwan. Tentu saja, ketiganya tidak hanya mempertahankan kebuntuan ini. Mereka juga saling mengamati tindakan satu sama lain. Hani adalah yang pertama bergerak, menampar pinggangnya, dan memanggil kantong binatang roh. Dengan dengungan keras, kumbang emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara dan membentuk awan emas yang jahat. Diikuti oleh Nangongwan yang mengucapkan mantra dalam irama lagu dunia lain. Sebuah penghalang merah besar tiba-tiba muncul 1 meter di atas kepalanya. Penghalang itu bersinar dengan cahaya cair yang berangsur-angsur menjadi sangat terang. Wanita sedingin es itu tiba-tiba melemparkan cermin di tangannya ke atasnya dan menepukkan kedua tangannya, memanggil bendera segitiga kecil ke dalam genggamannya. Terlepas dari persiapannya, dia masih dengan muram berkata, "Cahaya inkarnasi surgawi. Junior Nangong, Anda benar-benar tidak menahan diri. Kamu berani menggunakan itu." Meskipun wanita itu menemukan gerombolan serangga emas itu agak aneh, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia jelas tidak terbiasa dengan kumbang pemakan emas. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, Nangongwan berkata, "Jika senior tidak ingin nyawa Anda dalam bahaya, maka serahkan medali pembatasan jantung dan biarkan kami." Wanita dingin itu mendengus dan niat jahat muncul di wajahnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan pedang kecil berwarna merah darah. Pedang itu hanya beberapa inci panjangnya, tetapi tubuhnya berkilau dengan cahaya merah yang menyilaukan. Dan seutas benang ki hitam samar-samar berkeliaran di sekitar tubuh pedang itu. Begitu pedang itu muncul, pedang itu mulai bergetar atas kemauannya sendiri, memenuhi udara di aula dengan aroma darah. Senyum menghilang dari wajah Nangongwan dengan munculnya pedang merah kecil, dan dia dengan dingin menatap seniornya. "Pedang iblis darah, sejak kapan Anda mendapatkan harta jahat itu? Apakah Anda tidak takut dengan serangan balik yang jahat?" "Serangan balik? Jangan khawatir. Dengan artefak ini, saya akan mengalahkan Anda begitu cepat, sehingga tidak akan ada peluang untuk serangan balik yang jahat. Tapi sekarang saya akan meminta Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar tidak mau menikahi Welichan untuk kemakmuran sekte? Jika Anda tidak mau, saya akan membuat pedang iblis darah menjadi gila. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuan saya untuk menahan kekuatannya.
Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Suara wanita sedingin es itu penuh dengan keyakinan. Hanli melirik pedang iblis darah tanpa banyak perhatian dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun. Bahkan jika Wan bersedia mengorbankan dirinya untuk sekte bulan bertopeng, aku tidak akan mengizinkannya. Kamu akan menghentikan kebodohan ini." "Dan siapa Anda? Tampaknya kultivasi dan kemampuan Anda tidak lemah." "Tetapi saya tidak ingat kultivator jiwa baru lahir yang sesuai dengan deskripsi Anda." "Mungkinkah Anda seorang kultivator jiwa baru lahir yang baru naik? Tetapi untuk memanggilnya dengan cara yang tidak menyenangkan seperti Wan kamu pasti menjadi alasan dia tidak mau menikahi Wei Li Chen selama ini." Dengan kilatan dingin bersinar di matanya, kakak bela diri Nangong Wan menatap Hani dengan niat membunuh. Hani menanggapi kakak bela diri Nangong Wan dengan nada santai. "Tidak masalah siapa aku, tapi itu penting mengapa kamu begitu keras kepala. Berikan saja medali pembatasan jantung kepada kami, dan kami akan segera membebaskanmu. Adapun pedang iblis darah, saya tidak perlu takut dari itu meskipun tidak mengetahuinya. Akan lebih baik jika Anda tidak mengandalkannya." Wanita sedingin es itu dengan sinis menatap Hanli dan berkata, "Kamu terlalu percaya diri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan melihat apakah Junior Nangong berubah pikiran." Segera setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dan membusungkan kabut besar esensi darah ke pedang merah kecil dan mencengkeram tangannya dengan segel mantra. Dalam kilatan cahaya merah terang, pedang kecil itu tumbuh hingga 1 meter panjangnya, mengembangkan penampilannya yang jahat dan berdarah. Aroma darah yang dipancarkannya menjadi semakin menjijikan dan menyebar juga. Wanita sedingin es itu kemudian meraih gagang pedang tanpa banyak perhatian, dan dia mulai memelototinya dengan cahaya yang cemerlang saat dia mulai menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang merah. "Cepat bertindak, kita tidak bisa membiarkan dia menyerang lebih dulu." Tidak dapat mempertahankan ketenangannya, Nangong Wan berteriak ketakutan kepada Hanli. Dia tahu banyak tentang betapa menakutkannya pedang iblis darah dan tidak bisa terlalu percaya diri dengan kata-kata Hanli. Sebelum dia bisa menyelesaikan kondensasi cahaya inkarnasi surgawinya, dia menuju ke penghalang cahaya besar di atas kepalanya. Kubah cahaya bergetar dan mulai berputar dengan cepat. Sesaat kemudian, cahaya hijau zamrud yang indah terbang ke arah wanita dingin itu dalam sekejap. Ketika wanita dingin melihat itu, dia dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan bendera segitiga. Ketika bendera itu lepas dari tangannya, itu berubah menjadi awan besar kabut hijau yang menakutkan saat mencegat serangan itu. Begitu sinar cahaya zamrud menghantam kabut hijau, seekor naga banjir tiba-tiba muncul dari cahaya zamrud. Naga banjir berjuang menerobos kabut dalam upaya untuk membubarkannya. Tapi seperti ulat, lapisan kabut menempel pada naga banjir dan mencegahnya lepas. Nangong Wan meringis saat melihatnya, dan wanita sedingin es itu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Wanita itu kemudian menyapu udara dengan pedang merah, dan menebaskan pedang itu ke kepala Hanli. Fluktuasi spasial segera mengikuti, membawa gelombang pedangki selebar 3 meter ke arahnya. Pedangki berwarna merah tua, dan memamerkan aura jahat yang tidak menyenangkan saat memotong tanpa menahan diri. Setelah wanita itu menghabiskan sebagian besar kekuatannya dalam serangannya, kulitnya semakin memerah beberapa kali dalam sekejap. Kemudian dalam sekejap cahaya, pedang merah itu kembali ke ukuran aslinya yang kecil. Saat pedang Ki melakukan perjalanan di udara, ki spiritual terdekat mengalir ke depan dengan kekuatan 1000 aliran, menyeret pedang darah Ki ke depan dan menyembunyikannya. Hani hanya bisa merasakan tubuhnya menegang, dan tiba-tiba merasa tubuhnya terbelenggu. Apalagi menggunakan teknik apapun, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia hanya bisa menatap pedang Ki yang perlahan berjalan ke arahnya. Kulit Nangong Wan menjadi pucat pasi saat melihat itu, dan kakak bela diri seniornya hanya menyeringai. Keduanya percaya bahwa Hanli akan menemui malapetaka besar. Hanli hanya menarik nafas dalam-dalam sambil menatap pedang darah Ki. Dengan guntur berdering, cahaya keemasan berkelap-kelip liar, jaring petir emas samar muncul di sekitar Hanli. Wanita sedingin es itu tercengang melihat pemandangan itu. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi,
Pedang darah Ki menghantam jaring petir. Sebuah ledakan besar terdengar saat petir surgawi dan darah Ki bertabrakan. Meskipun pedang Ki yang sombong mencoba untuk menembus jaring emas, itu tidak mampu memutuskan untaian petir yang tipis. Sebaliknya, jaring petir emas secara bertahap melilitnya, seolah-olah itu adalah ikan. Kemudian, jaring petir penakluk iblis di sekitar Hani menghilang saat dengan cepat bergerak untuk membungkus pedang Ki. Hani melirik pedang Ki yang menahan kilat di udara dengan sedikit keheranan. Petir penakluk iblis tampaknya dengan cepat dikonsumsi dalam perjuangannya untuk menahan pedang Ki, meskipun memiliki sifat penangkal yang jahat. Jika dia tidak melepaskan sepertiga dari cadangan petirnya, sangat mungkin dia tidak akan mampu menahan pedang Ki yang jahat ini. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia bahkan menemukan harta jalan iblis jahat yang tidak bisa dia taklukkan dengan mudah dengan petir penakluk iblis. Tetapi jika ini terus berlanjut, baik pedang darah Ki dan petir penakluk iblis kemungkinan akan menyebar. Ini bukan sesuatu yang dia izinkan. Dengan pemikiran itu, Hani mengangkat tangannya dengan ekspresi cemberut. Dengan keras melepaskan dua sambaran petir yang sangat padat ke jaring petir yang sudah menahan pedang merah Ki. Dengan kekuatan yang diperkuat, petir emas mampu mengalahkan pedang Ki. Hanya menyisakan awan kecil kabut merah di udara. Tanpa berpikir lebih jauh, Hani menunjuk ke petir emas di udara dan membuatnya benar-benar membungkus dan memadatkan kabut emas menjadi bola seukuran kepalan tangan emas. Setelah itu jatuh ke dalam genggamannya, dia tanpa ekspresi melirik wanita di seberangnya. Adegan itu membuat wanita sedingin es itu benar-benar tercengang dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Nangowan juga terkejut sampai mulutnya sedikit terbuka. Melihat kekuatan penuh dari pedang iblis darah yang dibuat tidak efektif adalah di luar keyakinan bagi kedua wanita itu. Sejak pedang itu muncul di selatan surgawi, tidak diketahui apakah itu harta kuno atau harta ajaib. Pedang itu mirip dengan harta sihir biasa yang dapat disimpan di dalam tubuh seseorang. Tetapi pedang itu tidak dapat dimurnikan oleh pemiliknya seperti harta karun kuno. Meskipun demikian, itu masih mampu menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Kecuali seseorang menghindari tebasan spasial pedang, tidak ada metode untuk memblokirnya. Setiap teknik atau harta sihir yang digunakan untuk memblokir serangan kemungkinan besar akan terbelah menjadi dua. Adapun pengguna pedang, kecuali mereka menggunakan sejumlah besar esensi darah dan vitalitas untuk mengaktifkannya, mereka harus waspada terhadap serangan Ki jahat. Itu karena semakin lama pedang digunakan, esensi sejati tubuh menjadi semakin tercemar oleh esensi iblis. Jika terlalu banyak esensi iblis terakumulasi, seseorang akan mengalami serangan balik Ki iblis. Mereka akan kehilangan rasionalitas dan berubah menjadi iblis yang mengamuk sampai kematian mereka. Hanya ada beberapa dari artefak iblis ini di seluruh selatan surgawi. Itu bisa dikatakan sebagai nama yang ditakuti dan dikagumi. Tepat setelah Hani membubarkan pedang darah Ki, dia mengambil tindakan tanpa menunggu kedua wanita itu pulih dari keterkejutan mereka. Dengan peluit keras, dia membuat kumbang pemakan emas yang berkerumun di atasnya mengaum dan membanjiri ruangan saat mereka menyerbu ke arah wanita sedingin es itu. Hani telah membangunkan wanita sedingin es itu dari pingsannya. Dalam kemarahan, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang perak kecil dari mulutnya dan dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pedang perak bersinar cemerlang dan menciptakan penghalang cahaya perak yang menyilaukan. Dengan letupan tiba-tiba, pedang perak itu bergetar dan menembakkan lebih dari 1000 helai cahaya perak menuju kawanan kumbang emas yang datang dari dalam penghalang. Benang padat benang, Hani bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut. Jadi, ternyata senior Nangowan awalnya adalah seorang kultivator pedang. Tidak heran mengapa dia memiliki begitu banyak harta sihir tipe pedang. Pada saat berikutnya, benang perak menghantam awan serangga emas. Dengan ledakan keras, cangkang emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menipiskan sebagian besar kawanan itu. Lubang-lubang itu tertinggal di awan kumbang tempat benang pedang perak itu mengenainya. Hati Hani tenggelam saat melihatnya.
Apakah kumbang pemakan emasnya saat ini masih tidak mampu bersaing dengan para kultivator jiwa baru lahir? Dia telah menghabiskan waktu dan upaya yang sangat cermat untuk mengembangkannya. Wanita sedingin es itu merasa lega atas hasil pemogokan itu. Dengan beberapa gelombang serangan lagi, seluruh kawanan serangga aneh itu harus dimusnahkan sepenuhnya. Tampaknya tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Namun, kekecewaan Hani segera tergantikan dengan kegembiraan. Kumbang yang jatuh dari serangan itu mulai bergerak sekali lagi. Dengan jeritan, mereka mulai terbang sekali lagi dan mengikuti kumbang lainnya menuju wanita sedingin es itu. Pada saat itu, teriakan Ponik tiba-tiba terdengar dari kabut hijau, dan pancaran 1000 matahari tiba-tiba bersinar dan dengan bersih menyebarkannya untuk mengungkapkan bulan vermilion dari dalamnya. Bulan berkilauan dengan cahaya sebelum bergegas menuju penghalang wanita sedingin es itu. Ekspresi wanita sedingin es itu sangat berubah. Tiba-tiba penghalang cahaya mulai berputar di sekelilingnya, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam putih saat dia berusaha melarikan diri dari aula. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi Hani dan Nangongwan bersama-sama. Karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dari kediaman gua dan menahan keduanya begitu dia mengumpulkan bala bantuan. Meskipun Hani dan Nangongwan sangat tangguh, mereka tidak bisa melawan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte bulan bertopeng. Dan begitu dia tiba di luar, dia akan dapat mengaktifkan formasi penjaga sekte bulan bertopeng dan menjebak keduanya di dalam.